Selamat pagi, umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kita akan mengadakan ibadah doa pagi pada hari Jumat, tanggal 7 Januari, dengan mengawali terlebih dahulu melalui sebuah nyanyian, yaitu dari Kidung Jemaat 356, Tinggallah dalam Yesus. Tema kita untuk hari ini ialah penurut-penurut Allah. Yang berarti penurut itu adalah ketaatan pengikut dari Tuhan. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Mari kita datang dalam doa sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau waktu terus bergulir, kami sudah mencapai 7 hari dari tahun yang baru 2022 ini. Dan Bapa, berkati kami kalau kami mengadakan persekutuan doa untuk doa pagi GKI Samanhudi pada hari ini. Dan Bapa juga yang memberikan firman Bapa yang boleh kami baca dari Efesus. Tapi sekaligus kami akan merenungkannya dengan panduan dari buku wasiat. Bapa, Roh Kudus bekerja sehingga apa yang kami baca dari Alkitab, apa yang kami renungkan sungguh mempunyai makna dan arti dalam kehidupan kami. Kami hantar doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus dan pasrah diri dalam karya Roh Kudus Allah. Amin. Saudara, pembacaan kita sesuai dengan buku renungan wasiat terambil dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai pasal 5 ayat 2. Saya bacakan demikian, agak cukup panjang, tapi saya akan bacakan perlahan-lahan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang memenuhi kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan
yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita, Efesus 4 ayat 17 sampai pasal 5 ayat yang kedua. Berbahagia kita semua yang bersedia mendengarkan firman Tuhan dan yang mengamalkannya, yang berarti melakukan firman itu dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Tema kita, seperti saya katakan tadi, adalah penurut Allah. Dari bacaan tadi, ayat pertama dan kedua dari Efesus pasal 5 yang mengatakan begini, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara, penurut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diartikan dalam dua pengertian. Yang pertama adalah orang yang suka menurut, tidak melawan, orang yang patuh. Ini pertama, orang yang suka menurut, tidak melawan dalam kurung, dan orang yang patuh. Sedangkan yang kedua, pengikut. Penurut artinya pengikut. Memang dalam bahasa aslinya, mimetai tuteu, memang diartikan dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu, yaitu imitator atau follower. Nah, saudara, kalau tadi di dalam ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-32 dari pasal 4, diungkapkan bagaimana umat yang tadinya hidup dalam dosa di Efesus itu, yang tadinya bergelimang dengan hawa nafsu, kejahatan, dan sebagainya, kemudian harus ditinggalkan semuanya itu dan menjadi manusia baru di dalam Kristus dalam pertobatan.
Ya, maka saudara, mereka tidak lagi hidup dalam kejahatan. Paulus dalam ayat-ayat hampir terakhir dari pasal 4, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu, kata Paulus dalam pasal 5 ayat 1, jadilah penurut-penurut Allah. Nah, berarti memang penurut Allah itu berarti menjadi pengikut Tuhan. Mau menjadi follower dari Tuhan. Yang berarti kalau pengikut itu mempunyai integritas, mempunyai kesungguhan hati, mempunyai tekad yang bulat, mengandung ketaatan yang sungguh-sungguh untuk mengenakan kasih Tuhan yang sudah mengampuni, yang sudah rela berkorban untuk menebus dosa kita. Jangan kemudian kita anggap bahwa kalau kita sudah menjadi Kristen, sudah di dalam Tuhan, pasti kita selamat. Sehingga ya kalau dosa-dosa sedikit, jatuh-jatuh dalam dosa sedikit, nanti kita bertobat lagi, ya Tuhan masih akan menerima kita. Bukan itu. Kita harus menjaga kekudusan. Kita harus menjaga sebagai pengikut Kristus, kasih Allah sendiri untuk dikenakan dalam diri kita. Untuk kita juga boleh saling mengasihi, saling berbagi, menolong satu dengan yang lain. Nah, saudara, mimetai tuteu itu menjadi imitator, menjadi imitasi dari Allah. Yang berarti pengikut Kristus harus memang tidak bisa ditawar, harus mengenakan kasih yang Tuhan sudah berikan, yang sudah kita rasakan, yang sudah kita alami dalam pengampunan dosa kita itu. Tuhan Yesus sudah mau mati untuk menanggung segala dosa kesalahan kita di kayu salib. Ia telah menjadi korban penebusan dosa kita. Sehingga kita jangan lagi bermain-main dengan dosa, berkanjang, berada di dalam dosa terus. Maka kalau tanggal 9 Januari nanti, 2 hari lagi, GKI Samanhudi akan merayakan perjamuan kudus, piala lambang tubuh dan darah Kristus melalui roti dan air anggur, hosti dan air anggur yang diterimakan untuk anggota jemaat yang akan ikut serta secara daring itu. Biarlah bersama Tuhan sendiri kita boleh merasakan sukacitanya karena Allah memang mengasihi kita. Allah memang sudah rela berkorban dalam tubuhnya dan darahnya yang dilambangkan dengan roti dan air anggur itu. Sehingga kita juga boleh tetap menjadi penurut-penurut Allah. Sehingga ada kelegaan dalam diri kita. Sehingga ada ketentraman dalam hidup ini, dalam mengikuti Dia. Saya bacakan ulang nats kita. Efesus 5 ayat 1 dan 2 itu. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih. Saya ulangi, hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu
dan telah menyerahkan dirinya untuk kita menjadi persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saya yakin kalau kita sungguh mengasihi Tuhan yang sudah rela berkorban dan mati untuk kita, kita akan menjadi penurut-penurut Allah yang setia, yang taat, yang terus-menerus mau patuh bersama Tuhan sampai kita dijemputnya atau Dia datang kedua kali untuk mengangkat kita semua menuju kesukacitaan kemuliaan Bapa itu. Tuhan sendirilah yang akan menyertai kita. Roh Kudusnya yang akan mengingatkan kita apa yang harus dan patut kita lakukan untuk sesama kita, untuk keluarga kita, untuk orang tua, untuk anak-anak, untuk menantu, untuk cucu, untuk sahabat dan kerabat, dan juga untuk bangsa dan negara kita. Nah, nama Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Amin. Mari kita menyambut renungan kita dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 456 dari Kidung Jemaat, Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di surga, aku datang padamu. Tuhanku yang maha murah, dengarlah sembahyangku. Ajar aku pun mengikut jejak kaki Tuhanku. Ajar aku selalu patuh pada Dikau Allahku. Mari kita datang dalam doa. Terima kasih Bapa untuk waktu yang sesaat di mana kami boleh mengadakan persekutuan doa pagi GKI Samanhudi ini. Bapa jugalah yang akan menolong kami dalam mempersiapkan diri untuk menyambut perjamuan kudus awal tahun tanggal 9 Januari mendatang, sehingga kami juga boleh merasakan pengorbanan Kristus yang bersedia mati untuk mengampuni, menebus dosa kesalahan kami. Biarlah Bapa, kami juga boleh mengenakan kasih Kristus yang kami terima itu sepanjang kehidupan kami. Kami didapati sebagai orang-orang yang taat, yang menjadi penurut Allah, yang berarti menjadi pengikut Kristus yang mempunyai integritas, yang sungguh-sungguh patuh kepadamu. Bapa, berkati Majelis Jemaat GKI Samanhudi, juga semua majelis jemaat dari GKI maupun gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini. Bapa juga yang memberkati semua pendeta dan penatua, juga dengan diaken mungkin kalau dalam struktur gereja masih memakai diakonos, diaken itu. Bapa berkati mereka semuanya ya Bapa. Kami juga membawa dalam doa kami untuk semua program-program kerja yang akan disusun kembali pada awal bulan Februari untuk tahun 2022 sampai 2023 mendatang. Semua program kerja dari anak-anak Bapa boleh Bapa berkati, boleh mendatangkan kebaikan untuk pertumbuhan iman anggota jemaat Tuhan, dan sekaligus boleh membangun umat Tuhan. Beri hikmat kepada majelis jemaat dan pimpinan Roh Kudus sendiri untuk para penatua dan pendeta yang boleh bergandengan tangan. Kami juga berdoa Bapa untuk musibah-musibah yang masih terjadi di negara kami.
baik itu banjir mungkin di Jambi, ataupun juga letusan gunung Semeru yang masih menyebabkan banjir lahar dingin dan sebagainya. Juga hujan lebat di beberapa tempat yang menyebabkan tanah longsor. Bapak, kami mohon biarlah Badan Penanggulangan Bencana baik pusat maupun daerah boleh bekerja dengan sungguh dalam penyertaan Tuhan, sehingga mereka boleh meringankan penderitaan rakyat Indonesia ini. Bapak Presiden dan Wakil juga dengan semua menteri, pembantu-pembantu Presiden, Bapak berkati, dan juga Bapak wakil-wakil rakyat kami dengan DPR, MPR, DPD, DPRD, dan semua jenjang yang ada. Kami serahkan juga dalam tangan mereka dalam tahun yang baru ini, mempunyai program kerja yang sungguh boleh bermanfaat bagi kehidupan banyak orang. Bapak, terimalah juga doa-doa kami pribadi yang kami naikkan kepadamu ya Bapa. Engkau juga yang mendengar kami, karena kami mau menjadi penurut Allah yang sungguh hati. Maka Bapa, dengarkanlah dan kabulkanlah sepanjang itu berkenan kepadamu Bapa. Dan banyak orang yang menderita, Bapa juga yang akan menolong dengan kesembuhan, dengan pertolongan Allah sendiri untuk berbagai-bagai pergumulan anak-anak Bapa. Terima kasih Bapa, kalau kami sudah boleh mengadakan persekutuan doa pagi ini, dan berkat Allah sendiri ada dalam sepanjang hari ini, Jumat 7 Januari 2022 ini bersama Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai anak-anak Bapa. Kami naikkan doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara kini dan selamanya. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.